Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rani Paramita Iswari Maliawan, Magister Biomedik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 10, kelompok A. Kali ini saya akan mempresentasikan video saya tentang analisis isu di instansi tempat saya bekerja dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Identifikasi isu dapat dimulai dengan menganalisis situasi tempat kerja saya, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, khususnya pada unit pelayanan jantung terpadu atau PJT. Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskular tempat saya bekerja, terdapat beberapa isu yang diidentifikasi. Antara lain, pertama, lambatnya mobilisasi atau perpindahan pasien dari instalasi gawat darurat atau IGD PJT ke ruangan, antara lain ruang perawatan intensif jantung atau ICU, ruang perawatan intermediate atau IW, dan ruangan biasa atau bangsal. Pasien-pasien dengan kegawatan kardiovaskular, baik pasien rujukan dari fast track atau triase umum RSUP Prof. Ngurah sendiri, maupun rujukan rumah sakit jejaring, akan diarahkan ke instalasi gawat darurat pelayanan jantung terpadu. Pasien-pasien tersebut akan dilakukan evaluasi ulang, stabilisasi hemodinamik dan kondisi kegawatan kardiovaskularnya, serta penentuan tata laksana spesifik dan rencana ruang perawatan selanjutnya. IGD PJT sendiri memiliki kapasitas tempat tidur atau bed maksimal sebanyak 5 buah dengan 1 bed darurat, 5 monitor hemodinamik tetap, dan 1 monitor cadangan. Lama masa tunggu atau transit pasien di IGD maksimal hanya sampai 6 jam, dan pasien-pasien tersebut harus segera dipindahkan ke ruangan intensif, intermediate atau bangsal sesuai dengan derajat keparahan penyakitnya. Pasien dengan penyakit kardiovaskular derajat sedang hingga berat dan perlu pemantauan yang kontinu akan dialihkan ke ruang ICU atau IW, dan setelah kondisi pasien stabil akan dipindahkan ke ruang rawat biasa atau bangsal. Selama 3 bulan terakhir, jumlah kunjungan pasien ke IGD PJT meningkat pesat tetapi tidak disertai dengan mobilisasi atau perpindahan pasien ke ruangan yang cepat juga. Rata-rata, pasien yang masuk ke IGD PJT per hari mencapai 8-10 pasien. Tetapi, pasien tersebut sering harus dirawat di IGD sampai 3 hari. Antara lain disebabkan oleh ruang perawatan yang ditujukan untuk pasien penyakit jantung derajat berat seperti ICU atau IW juga penuh. Demikian juga ruangan pemulihan atau bangsal. Hal ini menyebabkan IGD PJT mengalami suatu kondisi bed block, atau tidak dapat lagi menerima rujukan pasien-pasien dengan kegawatan kardiovaskular yang membutuhkan tindakan segera. Hal ini belum sesuai dengan implementasi nilai ASN berakhlak dan SMART ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan profesionalisme. Isu yang kedua adalah tidak tersedianya fasilitas hemodialisa atau HD di ICU PJT. Jadi pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular derajat berat yang dirawat di ICU seringkali mengalami komplikasi gangguan fungsi ginjal, baik akut maupun perburukan dari penyakit ginjal kronis yang dideritanya. Hal ini dikenal dengan istilah sindroma kardiorenal. Gangguan fungsi ginjal dapat mengakibatkan gangguan elektrolit maupun metabolik sehingga terjadi kondisi penurunan kesadaran dan gangguan irama jantung yang fatal bila tidak tertangani dengan baik. Seringkali, tata laksana dengan obat-obatan saja tidak cukup untuk mengatasi perburukan fungsi ginjal derajat berat, dan pasien memerlukan hemodialisa atau HD segera.
Pasien-pasien tersebut sering mengalami goncangan hemodinamik sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa ke ruangan HD dan memerlukan hemodialisa segera di ICU. Sayangnya, alat HD belum tersedia di ICU sehingga penanganan pasien menjadi tidak optimal. Hal ini tentu saja belum sesuai dengan implementasi nilai ASN berakhlak dan SMART ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan profesionalisme. Isu yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara lama perawatan pasien penyakit kardiovaskular yang kompleks dengan klaim yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional. Sebagian besar pasien rawat inap pada unit pelayanan jantung terpadu adalah pasien dengan tanggungan asuransi kesehatan nasional, termasuk pasien-pasien penyakit kardiovaskular derajat berat yang seringkali memerlukan perawatan di ruang intensif dengan monitoring hemodinamik yang kontinu. Beberapa dari pasien-pasien ini memiliki komorbid dan karakteristik risiko tinggi seperti usia tua, gagal ginjal kronis, diabetes mellitus, malnutrisi, dan keganasan yang membuat tata laksana pasien menjadi lebih kompleks dan melibatkan banyak konsultasi ke divisi lain. Selain itu, lama rawat pasien pun berpotensi menjadi lebih panjang. Akan tetapi, hal ini tidak dibarengi dengan besarnya tanggungan yang akan dibayarkan oleh asuransi nasional. Selain itu, beberapa kasus kegawatan kardiovaskular memerlukan terapi definitif seperti pembedahan, contohnya coronary bypass grafting atau CABG, evakuasi vegetasi dan pemasangan katup jantung prostetik, serta pemasangan pacu jantung permanen. Secara umum, terapi definitif tersebut dapat meningkatkan derajat kompleksitas penyakit dan alokasi dana yang akan dibayarkan. Akan tetapi, seringkali terapi tersebut mengalami penundaan atau bahkan tidak dikerjakan yang menyebabkan lama rawat pasien menjadi semakin panjang dan tentu saja biaya perawatan yang dihabiskan menjadi semakin besar melampaui klaim yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional. Hal ini tentu saja berpotensi menyebabkan kerugian pada rumah sakit pemberi layanan. Ketiga isu tersebut bersumber dari analisa yang saya lakukan dan pemantauan selama 3 bulan terakhir, serta diperkuat dengan informasi dari teman sejawat dan manajemen penanggung jawab instalasi pelayanan jantung terpadu. Isu yang ketiga ini juga belum sesuai dengan implementasi nilai ASN berakhlak dan SMART ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan profesionalisme. Dari ketiga isu tersebut, saya melakukan pemilahan dan penapisan isu pertama dengan analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari analisis APKL tersebut, ketiga isu tersebut memenuhi syarat, sehingga saya lanjutkan dengan melakukan penapisan dengan menggunakan metode analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth, untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas. Dari ketiga isu tersebut, ternyata lambatnya mobilisasi atau perpindahan pasien dari instalasi gawat darurat atau IGD PJT ke ruangan merupakan isu yang paling tinggi nilainya sehingga menjadi prioritas pertama. Kemudian isu yang kedua yaitu tidak tersedianya fasilitas hemodialisa atau HD di ICU PJT menjadi prioritas kedua, dan ketidaksesuaian antara lama perawatan pasien penyakit kardiovaskular yang kompleks dengan klaim yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional menjadi prioritas yang ketiga. Berdasarkan hal tersebut, saya menganalisa isu yang paling prioritas, yaitu lambatnya mobilisasi atau perpindahan pasien dari IGD ke ruangan dengan menggunakan fishbone diagram, di mana saya mendapatkan penyebab yang terdiri dari surrounding, system, skill, dan supplier.
di mana untuk kategori surrounding adalah adanya frekuensi kunjungan pasien ke UGD yang meningkat, kemudian kurangnya kompetensi atau asuhan kardiovaskular tenaga medis di ruangan non-PJT. Kemudian dari segi skill, saya dapatkan adanya terbatasnya kemampuan dokter fast track dalam mentriase pasien, mana yang merupakan pasien dengan kegawatan kardiovaskular, mana yang bukan dengan kegawatan kardiovaskular. Selain itu dari segi supplier, ini saya dapatkan masalah yaitu terbatasnya jumlah bed di IGD dan juga frekuensi kunjungan pasien ke IGD yang meningkat. Dari segi sistem, masalahnya adalah kurangnya awareness dan reevaluasi berkala status pemindahan pasien. Selain itu, belum adanya kebijakan pemindahan pasien pada saat kondisi khusus seperti bed block. Dari penyebab-penyebab tersebut, saya mengusulkan gagasan alternatif penyelesaian isu sesuai dengan manajemen ASN, Smart ASN, dan ASN berakhlak. Penyebab yang pertama yaitu terbatasnya jumlah bed di IGD PJT. Alternatif penyelesaiannya adalah membuat kajian analisis tentang perlunya diaktifkan kembali ruang transit untuk pasien IGD yang stabil tetapi belum mendapat kamar. Kajian ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyertakan umpan balik atau feedback. Hasil yang diharapkan adalah ruang transit dapat diaktifkan kembali untuk melayani pasien. Para pihak yang terkait adalah manajemen, penanggung jawab ruangan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sebagai DPJP. Hal ini sesuai dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dengan melakukan perubahan tiada henti dan kolaboratif. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya kompetensi tenaga medis di ruangan non-PJT dalam memberikan asuhan kegawatan kardiovaskular. Alternatif penyelesaiannya adalah memberikan pelatihan ACLS atau Acute Cardiac Life Support dasar dan pelatihan ICU bagi perawat non-PJT yang mendapat tugas di ruang intermediate non-PJT agar mampu memberikan pelayanan jantung dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kompetensi perawat non-PJT dalam memberikan asuhan kasus-kasus kegawatan kardiovaskular, di mana pihak yang terlibat adalah perawat, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta manajemen. Hal ini sesuai dengan nilai ASN berakhlak yaitu kompeten, yang membantu orang lain dalam belajar. Penyebab yang ketiga adalah frekuensi rujukan yang tinggi ke IGD PJT terkait kondisi jantung yang sebenarnya masih mampu ditangani di rumah sakit tipe B dan tipe C. Alternatif penyelesaiannya adalah melakukan koordinasi dengan rumah sakit jejaring agar mengoptimalkan tata laksana pasien kardio di rumah sakit tersebut, khususnya bagi kasus-kasus yang tidak ada rencana tindakan definitif, dan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan umpan balik dari rumah sakit jejaring. Diharapkan frekuensi rujukan ke IGD PJT khususnya untuk kasus konservatif bisa ditekan. Pihak yang terlibat adalah manajemen, koordinator di rumah sakit jejaring, dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Hal ini sesuai dengan pengamalan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta kolaboratif. Penyebab yang keempat adalah kurangnya awareness dan reevaluasi berkala status pemindahan pasien. Gagasan alternatif yang ditawarkan adalah penyusunan pedoman yang mengatur alur dan kriteria serta reevaluasi berkala status pemindahan pasien antar ruangan secara komprehensif dan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga mobilisasi pasien antar ruangan menjadi lebih cepat.
di mana pihak yang terlibat adalah manajemen, komite medik, tenaga medis, penanggung jawab ruangan, dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Hal ini sesuai dengan implementasi ASN, yaitu adaptif dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan berorientasi pelayanan. Penyebab yang kelima adalah terbatasnya kemampuan dokter fast track dalam mentriase pasien yang memang mengalami kegawatan kardiovaskular. Gagasan alternatifnya adalah mengadakan pelatihan dan penyegaran kembali tentang kegawat daruratan kardiovaskular dan disiplin ilmu lainnya dengan cara mengadakan seminar dan workshop secara berkala dan berkelanjutan. Diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan skill dokter fast track dalam melakukan triase pasien. Pihak yang terkait adalah dokter fast track, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta dokter penanggung jawab disiplin ilmu lainnya. Hal ini sesuai dengan nilai ASN, yaitu kompeten untuk membantu orang lain dalam belajar. Penyebab yang keenam adalah tidak terdapatnya sistem atau kebijakan yang mengizinkan pasien penyakit kardiovaskular untuk dapat dirawat di ruang rawat intermediate non-PJT saat terjadi kondisi khusus seperti bed block. Gagasan alternatifnya adalah membuat kajian analisis tentang pedoman dan alur pasien saat terjadi kondisi khusus seperti bed block, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak yang terlibat dan menyertakan umpan balik, sehingga diharapkan mobilisasi pasien saat terjadi kondisi khusus menjadi lebih cepat dan terarah. Demikian presentasi saya tentang analisis isu di instansi tempat kerja dengan menggunakan manajemen ASN, Smart ASN, dan ASN berakhlak. Terima kasih.